Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rizka Warna. Kali ini aku dan keluarga akan menunjukkan ke kalian salah satu glamping yang lagi ngehits di Kabupaten Nganjuk. Apalagi kalau bukan Jolotundo Glamping dan Edupark. Jolotundo Glamping dan Edupark ini terletak di Desa Bajulan, Kecamatan Lojaret, Kabupaten Nganjuk. Untuk tiket masuknya itu free teman-teman. Kalian kalau kesini itu ada dua alternatif pilihan. Yang pertama, kalian bisa kesini berwisata saja tanpa menginap, atau yang kedua, kalian bisa menginap seperti kami di glamping yang ada di belakang ini. Untuk ketersediaan glampingnya, kalian bisa menghubungi admin melalui nomor di bawah ini ya. Wisata Jolotundo ini terletak kurang lebih 20 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Teman-teman bisa menggunakan Google Maps untuk menuju ke wisata ini, baik dari arah Kabupaten Nganjuk ataupun dari kota Kediri. Itu jalannya sudah enak teman-teman. Kemarin aku berangkatnya itu dari arah Kabupaten Nganjuk dan pulangnya itu ke arah Kediri. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk medan yang akan dilalui menuju ke wisata ini. Tetapi jalannya ini lumayan sempit ya teman-teman, jadi tidak bisa untuk mendahului kendaraan roda 4. Jalan yang kita lalui ini juga merupakan jalan menuju ke puncak Sekartaji Pegunungan Wilis. Pegunungan Wilis itu sendiri merupakan gugusan pegunungan yang melewati beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Nganjuk, Kota dan Kabupaten Kediri, Trenggalek, Ponorogo, dan juga Tulungagung. Selain wisata Jolotundo, teman-teman di sini bisa menikmati view atau pemandangan berupa pepohonan atau hutan jati dan juga hutan pinus sepanjang perjalanan. Kalau teman-teman ini ingin rehat sejenak, itu teman-teman bisa mampir atau singgah ke beberapa warung makanan atau minuman yang ada di sepanjang perjalanan menuju ke Jolotundo. Walaupun terletak di kaki Pegunungan Wilis, untuk daerah Jolotundo sendiri menurut aku tidak terlalu dingin, beda dengan area Pacet maupun Trawas. Sehingga kalau misalkan teman-teman itu ingin menikmati suasana glamping di tempat yang tidak terlalu dingin, tempat ini atau Jolotundo ini merupakan pilihan pas untuk teman-teman berwisata atau berlibur. Kalau teman-teman itu ingin suasana yang agak sepi, tidak terlalu ramai, saya sarankan teman-teman untuk datang pagi-pagi banget, karena wisata ini sudah dibuka mulai pukul 9 pagi. Waktu aku ke sana itu sampai kurang lebih pukul 2 siang ya, itu rame banget teman-teman. Apalagi aku juga kesananya itu pas weekend, libur panjang. Sehingga untuk area parkir sendiri, parkir mobil itu lumayan terbatas. Kalau misalkan parkirnya sudah habis tuh teman-teman harus parkir di luar. Oke, kita hampir sampai ke lokasi. Di sepanjang kiri kanan itu sudah banyak pamflet maupun tulisan-tulisan mengenai Jolotundo Edupark. Jadi teman-teman tidak akan khawatir kesasar ketika sudah masuk ke jalan ini ya. Banyak sekali pelang-pelang tulisan yang menunjukkan arah atau belokan menuju Jolotundo ini. Dan bisa teman-teman lihat juga di jalan itu kita berpapasan dengan banyak sekali kendaraan. Aku yakin ini juga pasti banyak yang habis berwisata ke Jolotundo. Sudah terlihat ya, di sana ada papan berwarna putih bertuliskan Jolotundo. Jadi ini teman-teman masuk aja. Nanti kalau misalkan teman-teman bawa mobil dan di dalam penuh, nanti akan diarahkan untuk parkir di luar di daerah sini ya. Tapi untuk parkiran motor sendiri itu di dalam sangat luas. Nanti kita lihat seperti apa lokasi parkiran untuk motor maupun mobil. Jalanannya ini sudah di semen dan juga di paving,
lumayan lebar, bisa digunakan untuk berpapasan 2 mobil dan 1 motor. Tapi agak ngeri juga ya kalau misalkan kita jalan di tepiannya ini, karena tidak ada apa teman-teman istilahnya, aling-aling, tidak ada pagarnya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau misalkan lewat di tepi jalan yang sisi kanan kita ini. Ini mobil-mobil sudah banyak yang berjajar di parkiran ini tuh sampai ke depan, motor-motor juga. Ini alhamdulillah kita dapat parkiran yang lumayan dekat dengan pintu masuknya, jadi nanti jalannya tidak terlalu jauh. Ini dia view dari Jolotundo Glamping dan Edupark. Jolotundo sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian atau 2 area yang terpisah oleh sungai yang lebar teman-teman. Untuk area tempat kita memarkirkan mobil tadi adalah area cafe, lalu kita bisa menyeberang melalui jembatan yang ada di depan kita menuju ke wilayah glampingnya. Untuk teman-teman yang datang ke sini walaupun tidak menginap, itu teman-teman bisa berjalan-jalan ke area glampingnya atau turun bermain air seperti anak-anak ini. Airnya sendiri itu tidak deras sama sekali, bahkan cenderung alirannya itu kecil teman-teman, sehingga sangat aman digunakan untuk bermain anak-anak. Selain bermain air di sungai, teman-teman juga bisa duduk-duduk di batu yang ada di sepanjang sungai ini. Karena ini batu-batunya ini gede-gede banget, sehingga kalau untuk jalan-jalan itu atau duduk-duduk santai itu masuk banget ya teman-teman, cocok gitu loh. Airnya itu juga sangat jernih dan mengalir bersih teman-teman. Tidak khawatir gatal ketika anak-anak bermain air di sini. Tetap harus waspada ketika hujan deras ya teman-teman, karena takutnya ketika hujan deras itu nanti debit air itu yang datang tiba-tiba deras atau tinggi. Jadi kita tetap harus waspada ketika berada di sungai pada saat hujan turun. Tapi alhamdulillah kemarin waktu aku kesini itu tidak turun hujan sama sekali. Jadi mau bermain air kapanpun itu aman. Dan sekarang ini di area glamping juga sedang dilakukan semacam pembangunan kamar mandi dan juga toilet. Karena untuk toilet sama kamar mandi di area glamping itu belum ada. Adanya masih di area cafe. Ini dia untuk tenda atau glampingnya. Semuanya itu ada di atas dek kayu gitu ya. Lalu ada juga plang nomornya, mulai dari nomor 1 sampai 31. Jadi per akhir Desember ini sudah ada 31 tenda yang didirikan di Jolotundo ini. Di sisi utara jembatan ini ada 4 buah tenda yang bernomorkan 21 sampai 24. Kalau teman-teman menginginkan tenda yang lebih privat, teman-teman bisa memilih 4 nomor tadi. Sedangkan untuk sisanya berarti ada 27 tenda, itu letaknya ada di sebelah selatan jembatan. Seperti ini ya. Ini jumlahnya kurang lebih ada 27 dengan 4 baris atau 4 sub. Yang paling depan ini bisa kita katakan sebagai tenda riverside atau yang di sampingnya Sungai Pas. Aku tidak merekomendasikan teman-teman memilih yang riverside ketika membawa balita, karena untuk area dek kayunya dengan sungai itu tinggi teman-teman. Aku takutnya nanti kalau anak-anak yang ada di sini itu terjatuh. Lebih amannya kalau misalkan teman-teman datang ke sini bersama dengan anak-anak yang masih balita, teman-teman bisa memilih tenda yang berada di baris kedua, ketiga, maupun keempat. Ini adalah view yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman berada di Cafe Jolotundo. Di kafenya sendiri itu ada tempat duduk yang lesehan dan juga yang tempat duduk di tepi sungai. Kalau teman-teman duduk di tepi sungai, teman-teman bisa melihat area glamping. Karena pada dasarnya itu untuk area glamping itu letaknya lebih rendah daripada area cafe, sehingga pemandangannya menurut saya sangat indah dari kafenya itu sendiri.
Ini adalah area tenda atau glamping yang berada di ujung selatan. Kira-kira ada kurang lebih 10 ya teman-teman, yang letaknya di ujung selatan. Jadi ini kalau misalkan mau melewati jembatan itu agak jauh letaknya. Saran aku semoga nanti pihak pengembang atau pengelola menambah satu lagi jembatan di area selatan dari tempat ini, sehingga untuk perkemahan yang ada di area selatan ini ketika menuju ke parkiran tidak perlu jalan terlalu jauh karena harus mengarah ke utara dulu menuju ke jembatan. Kalau misalkan teman-teman datang ke sini agak siang, jam 2 itu teman-teman bisa memilih nomor tenda yang akan teman-teman gunakan. Karena mayoritas itu datangnya sore teman-teman. Kita bisa milih kok mau tenda nomor berapa, asalkan nomor yang kita pilih itu masih kosong. Jadi sistemnya ketika kita booking itu kita nggak milih nomor tenda, kita hanya booking tempat saja. Untuk pemilihan nomornya itu ketika teman-teman datang ke sini. Jadi istilahnya siapa cepat dia dapat. Untuk saat ini ketika teman-teman datang ke sini hanya bisa menyewa tenda yang ada di sini, tenda yang sudah dipasang. Jadi teman-teman tidak bisa membawa tenda sendiri. Karena tempat untuk mendirikan tenda sendiri pun itu tidak ada teman-teman. Di sini itu untuk tanahnya didominasi oleh bebatuan, sehingga kalau untuk mendirikan tenda itu dia tempatnya nggak rata atau terjal. Bahkan beberapa dek kayu yang dibangun itu dia berada di atasnya batu. Nah, ini dia cafe dan tempat duduk yang mengarah ke area glamping. Kalau teman-teman mau memesan makanan dan minuman, teman-teman pesannya di sini ya. Harga makanan dan minuman yang ditawarkan di sini menurut aku itu tergolong murah, teman-teman. Sangat terjangkau untuk ukuran tempat yang menurut aku view-nya bagus banget dan gratis. Sekarang kita akan bergeser melihat fasilitas-fasilitas yang disediakan di Jolotundo Edupark ini. Yang pertama ada kamar mandi berjumlah 2 buah, satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Ini masih semi permanen ya, karena pada dasarnya sendiri Jolotundo ini belum 100% selesai dibangun. Ada kamar bilasnya juga di sampingnya dan ada toilet. Kalau toiletnya ini bangunannya sudah permanen, jumlahnya ada 4 untuk putra dan juga 4 untuk putri. Jadi total toiletnya ada 8 dan kamar mandinya itu ada 2 buah. Oke, di sampingnya toilet dan kamar mandi, ini ada musola yang belum jadi juga. Musolanya ini tergolong kecil ya untuk tempat yang serami ini. Mungkin ini hanya memuat 8 jamaah saja. Mungkin nanti bisa diperbesar ya tempatnya. Ini dia tenda yang kami dapatkan saat menginap di Jolotundo Glamping dan Edupark. Kami mendapatkan nomor 13 teman-teman. Jadi ceritanya kita itu belum tahu kalau bisa memilih. Pas kita datang, kita itu kan registrasi, kita sudah DP kan. Nah itu nanti dikasih tahu kekurangannya berapa. Terus saat registrasi itu teman-teman juga ditanya besoknya itu mau minum apa. Karena saat teman-teman datang ke sini reservasi tenda, itu teman-teman dapat 2 pak sarapan gratis ya. Mau tanya minumnya itu dingin atau panas. Ini view saat malam hari. Gimana teman-teman? Cakep banget ya. Jembatannya bisa menyala gitu. Dan setiap
deck atau tenda itu ada satu lampu yang bulat itu teman-teman. Jadi lampu yang bulat itu saklarnya ada di masing-masing tenda. Teman-teman bebas menyalakan atau mematikan kapan saja. Kalau dirasa teman-teman mau tidur dan menginginkan cahaya yang redup, teman-teman bisa mematikan lampu tenda bulat yang ada di masing-masing deck. Tidak usah khawatir, walaupun lampu dimatikan, masih ada penerangan lainnya, yaitu berupa lampu yang berada di sepanjang jalan di sekitar deck teman-teman. Dan pas aku kesini itu full dong teman-teman, tendanya sudah full booking. Bahkan ada banyak orang yang datang pengen booking tenda itu sudah nggak bisa alias ditolak. Kalau kalian mau menginap di sini, apalagi weekend, kalian wajib reservasi 1 bulan sebelumnya. Karena mengingat begitu banyaknya antusias masyarakat yang ingin merasakan menginap di tenda yang semewah ini dengan harga yang menurut aku murah banget. Oh iya, ngomong-ngomong aku tadi belum spill ya berapa harga yang aku bayar untuk menginap di tempat yang se-Ciamik ini. Oke, nanti aku akan spill di akhir harga dari glamping di sini dan juga fasilitas yang kalian dapatkan ketika menginap di sini. Aku mau tunjukkan ke kalian dulu suasana malam yang berada di Jolotundo Glamping dan Edupark ini. Ngomong-ngomong, untuk Jolotundo ini dia buka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 8 malam saat hari libur ataupun weekend. Kalau hari biasa itu bukanya hanya sampai jam 4 sore. Dan perlu dicatat bahwa hari Senin dan Selasa tempat ini tutup, kecuali Seninnya itu tanggal merah. Seperti aku ini kesininya itu pas hari Ahad dan Senin. Seninnya pas tanggal merah jadi buka teman-teman. Kalau nggak tanggal merah itu Senin dan Selasa tutup untuk kafenya. Tapi untuk glampingnya itu tetap buka. Ini adalah tempat parkir mobil dan motornya. Tempatnya sangat luas untuk parkirannya. Tapi untuk parkiran mobilnya menurut aku itu kurang luas lagi ya. Mengingat tadi pas aku datang itu masih banyak mobil yang diparkir di luar area Jolotundo. Pas aku kesini itu di area utara cafe itu sedang ada pemerataan tanah. Sepertinya pihak pengelola itu sedang membangun sesuatu di tempat tersebut, entah itu parkiran atau mungkin mau dibuat playground atau dibuat tempat glamping lagi. Karena menurut informasi yang aku dapatkan dari karyawannya itu sebenarnya target untuk jumlah tenda yang harus selesai pada tahun 2023 itu 50 teman-teman. Tapi pada saat aku kesini itu masih terrealisasi sebesar 31 tenda. Ngomong-ngomong, teman-teman tidak boleh membawa makanan dan minuman ketika memasuki area ini. Nanti ketika teman-teman masuk akan dicek tasnya satu persatu oleh penjaga. Dan jika membawa makanan dan minuman harus ditinggal di area situ tadi ya. Kecuali kalau teman-teman menginap di tenda atau glampingnya seperti aku, ini teman-teman boleh membawa makanan, minuman sebanyak apapun itu bebas. Caranya ketika nanti bawa makanan itu teman-teman harus menunjukkan struk dari reservasi yang sudah teman-teman lakukan di bagian counternya. Nanti saat teman-teman reservasi dikasih semacam struk pembayaran dan juga nomor tendanya, itu yang harus teman-teman bawa saat teman-teman mengambil makanan dan minuman dari kendaraan menuju ke area glampingnya, agar makanan dan minumannya tidak disita oleh petugas. Walaupun teman-teman itu nggak boleh bawa makanan maupun minuman, itu menurut aku nggak masalah ya, karena di cafe ini itu mulai dari makanan berat, makanan ringan, minuman itu aneka macamnya lumayan banyak dan harganya murah-murah loh teman-teman.
Daripada kafe-kafe yang teman-teman temui di tepi jalan, ini harganya tergolong murah. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa buktikan sendiri, datang ke sini, makan dan minum di Cafe Jolotundo. Di area reservasi, teman-teman bisa melihat nomor dek ataupun lokasi tenda yang tertera. Sehingga kalau teman-teman datangnya awal, itu bisa memilih nomor dek atau tenda yang kalian inginkan. Walaupun kemarin waktu aku datang ke sini itu tidak sempat memilih nomor tendanya, aku sangat puas dengan lokasi tenda yang aku dapatkan karena letaknya di tengah-tengah, strategis, mau ke kafe dekat, mau ke kamar mandi lumayan dekat, mau ke jembatan itu juga dekat, jadi dia tidak terlalu jauh jalan kemana-mana. Itu sudah alhamdulillah banget teman-teman dapat nomor itu. Ini adalah suasana kafe saat malam hari. Sekarang kurang lebih menunjukkan pukul 7 malam. Masih lumayan banyak orang-orang yang bersantai-santai di area kafenya. Nanti kalau sudah jam 8 malam maka kafenya akan ditutup dan pengunjung yang tidak menginap diminta untuk segera pulang. Saat kondisi lumayan sepi, teman-teman bisa mengambil foto di area jembatan yang menurut aku juga sangat estetik. Malam, siang maupun pagi, ini view dari jembatan dan di atas jembatan itu bagus banget teman-teman. Mau ambil background kafenya, mau ambil background tendanya, itu sama-sama cakep. Karena penataan dari tempat ini tuh menurut aku bener-bener bagus banget. Sehingga baru beberapa bulan buka ini sudah langsung booming tempatnya, sudah langsung serame ini. Padahal kalau kita lihat dari jalan menuju ke tempat ini tadi, ini juga merupakan tempat yang menurut aku letaknya di pinggiran, bukan di tengah kota, tapi bisa serame ini karena memang sebagus itu loh teman-teman tempatnya. Aku pun bahkan pengen kesini lagi. Tapi insya Allah nanti aku kesini lagi setelah beberapa bulan akan melihat progres seperti apa dari Jolotundo ini. Di depan aku sebelah kanan tadi adalah calon kamar mandi dan toilet baru di area glamping ya. Jadi nanti kalau mau ke kamar mandi tidak perlu menyeberang jembatan. Jalan-jalan yang dibuat ini juga estetik dan bagus banget dari batu-batu alam. Kalau aku amati itu pembangunan di area Jolotundo ini semuanya menyatu dengan alam gitu loh. Dia tidak terlalu banyak mengubah sisi asli dari hutan pinusnya ini sendiri. Mulai dari bangunan jalan, lalu tendanya, kafenya itu dia banyak dibuat dari kayu dan juga batu dan tidak terlalu mengubah struktur alami dari tempat ini.
Mulai dari rumput, bunga, lampu ini sudah ditata sedemikian rupa sehingga ketika kita ke sana itu mata kita benar-benar dimanjakan oleh pemandangan yang bagus banget dan juga tidak merusak nilai asli dari hutan pinus ini sendiri. Bagian belakang ini bentuk tendanya berbeda ya teman-teman. Dia bentuknya seperti apa ya, rumah kali ya. Jadi tendanya itu tidak terlalu luas tapi tinggi. Kalau untuk tenda-tenda yang depan tadi kan dia lebar tapi pendek. Sehingga kalau teman-teman kesini bisa memilih dua jenis tenda, lebar tapi pendek atau yang dia agak sempit tapi tinggi. Untuk ukuran deknya semuanya sama. Kalau aku lihat-lihat sekitar 4 kali 6 meter, sangat-sangat luas. Bahkan kalau teman-teman mau sholat di deknya ini pun bisa tanpa harus ke musola. Untuk keran-keran pun di area glampingnya ini lumayan banyak. Kalau mau untuk wudhu ataupun cuci peralatan makan bisa banget ya di area glamping ini sendiri. Oke, sudah pagi hari. Ini aku sudah tata-tata tenda dan juga meja. Nanti kalau sewaktu-waktu sarapannya datang bisa ditaruh di meja yang sudah aku siapkan tadi. Untuk fasilitas yang teman-teman dapatkan, teman-teman bisa lihat ada tenda yang besar. Ini ukurannya bisa menampung 4 dewasa. Kalau aku datang ke sini dengan suami dan 2 anak, ini masih luas ya space-nya di dalam. Dan kalaupun kurang, teman-teman bisa tidur di luar ini yang di depan aku pas ini. Ini juga disediakan tikar yang kotak-kotak itu juga free dari sini. Lalu ada meja kecil sebelah kanan tadi. Ada juga matras busa berjumlah 2 buah yang lebar. Ada pewangi yang digantung itu juga baru, ketika aku kesini itu baru dikasih. Jadi memang benar-benar baru. Terus kita buka lalu kita cantolin di situ. Selimut ini yang berwarna coklat ada 2 jumlahnya. Dan ada juga kabel oler yang sudah terpasang di depan tenda masing-masing. Jadi fasilitasnya banyak ya teman-teman. Tenda besar, ada tikar, meja kecil, selimut, pengharum ruangan. Untuk harga yang ditawarkan itu sebesar Rp250.000. Weekend ataupun weekday sama saja. Tetapi saya sudah mendapatkan kabar bahwa pada bulan Januari ini itu tiketnya akan dinaikkan menjadi Rp300.000 saat weekend, Rp250.000 saat weekday. Jadi ini aku pas kebetulan beruntung banget kesini weekend tapi masih dapat harga lama. Dengan fasilitas yang menurut aku ini fasilitas kayak hotel teman-teman. Ini lihat, ini sarapannya dari sana. Dapat 2 teh dan juga 2 nasi lalapan ayam. Ini aku tambah 1 karena untuk putri aku kurang ya. Kalau misalkan kita makannya cuma 2. Kalau mau tambah bisa pas kita sekalian registrasi awal saat pembayaran tendanya itu. Gimana teman-teman? Worth it banget kan dengan harga Rp250.000 udah dapat tenda yang sebesar ini, sebagus ini, anti bocor, luas, dek kayunya itu luas, bersih, ada matras busanya yang tebal, selimut, pengharum ruangan, ada juga meja kecil dan juga tikar. Sangat-sangat murah kalau menurut aku, karena aku sudah coba beberapa tempat menginap yang modelnya tenda seperti ini, dan dengan harga segini itu ini menurut aku yang paling worth it banget, yang paling membuat aku pengen kembali lagi ke sini. Gak nyesel aku mengeluarkan uang segitu dengan fasilitas yang aku dapetin. Bahkan aku pengen datang lagi ke sini dalam waktu dekat. Doakan ya, semoga bisa ke sini lagi.
Semoga video dari aku ini membantu kalian untuk mereview atau melihat-lihat seperti apa tempat baru yang lagi ngehits di Kabupaten Nganjuk, yaitu Jolotundo Glamping dan Edupark. Semoga kalian terhibur dengan video aku ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman bisa segera untuk berwisata ke tempat ini bersama dengan teman maupun keluarga. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu like video aku, subscribe channel aku, dan komen di setiap video aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.